Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pengenalan dasar Java Programming. Materi pada kesempatan kali ini yaitu sejarah Java Programming, kemudian software pendukungnya, kemudian variabel, dan juga tipe data. Sejarah singkat Java Programming dimulai pada tahun 1991, yaitu oleh tim Sun Microsystem yang dipimpin oleh Patrick Norton dan juga James Gosling, memperkenalkan untuk pertama kali dengan nama Org. Selanjutnya pada tahun 1995, Sun Microsystem mengubah namanya menjadi Java. Tepatnya di bulan November 1995 telah rilis secara resmi versi beta. Kemudian pada tahun 1996, perusahaan Netscape memperoleh lisensi bahasa Java dari Sun Microsystem. Kemudian berturut-turut Sun Microsystem mengeluarkan Java Development Kit, yaitu JDK 1.0, kemudian JDK 1.1, dan seterusnya hingga saat ini tahun 2020 telah merilis JDK 15 pada bulan September tahun 2020 ini. Adapun software pendukungnya, salah satunya adalah NetBeans. Teman-teman semua bisa menggunakan NetBeans minimal versi 6.9, namun untuk standarnya bisa menggunakan NetBeans versi 8. Nah, sedangkan untuk saat ini saya menggunakan JDK 13, yaitu NetBeans 11. Saat ini sudah ada NetBeans versi 12, tepatnya rilis pada September tahun 2020 ini. Silahkan kalian cek ya. Materi berikutnya yaitu tentang variabel. Variabel ini merupakan lokasi di dalam memori komputer untuk menyimpan suatu informasi atau nilai. Nah, variabel ini identik dengan identifier, jadi ada pengenalnya. Untuk mendeklarasikan variabel, rumusnya adalah tipe data, spasi, kemudian nama variabel. Jika nama variabel memiliki tipe data yang sama, kita bisa menuliskan dengan cara tipe data, spasi nama variabel 1, nama variabel 2. Berikut ini contohnya. Ada integer total bayar, kemudian ada string nama mahasiswa, nama pegawai. Jadi jika ada dua variabel dengan tipe data yang sama, kita bisa menuliskan dengan menggunakan satu tipe data dan dipisah oleh tanda koma. Selanjutnya untuk aturan penulisan variabel bisa ditulis dengan diawali abjad. Karena variabel ini bersifat case sensitif, jadi ada perbedaan pada penggunaan huruf kecil dan juga huruf kapital. Nah, tips yang bisa kita gunakan, yang pertama yaitu menggunakan huruf kecil untuk variabel yang terdiri dari satu kata. Atau jika terdiri dari beberapa kata, maka kata pertama dari huruf pertamanya kita bisa menggunakan huruf kecil. Kemudian kita bisa menggunakan huruf kapital untuk karakter pertama pada kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya. Contohnya, integer total, kemudian double, luas lingkaran. Nah, L yang pertama ini hurufnya kecil, kemudian L yang kedua hurufnya kapital. Ini untuk memudahkan kita dalam menuliskan kode program dan juga lebih memudahkan dalam mengeksekusi logika dari kode program. Untuk memberi nilai variabel, kita bisa menggunakan tanda sama dengan. Berikut ini contohnya. Kemudian tipe data. Tipe data ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah tipe data primitif, yaitu tipe data yang merupakan kata kunci di Java, yaitu tertanam di compiler Java, sehingga pemrosesannya jauh lebih cepat. Contohnya berikut ini.
umumnya menggunakan huruf kecil. Sedangkan tipe data yang kedua adalah jenis data reference, yaitu tipe data yang berupa kelas yang berada pada library Java. Umumnya menggunakan huruf kapital. Contohnya ada string, integer, dan double yang diawali dengan huruf kapital. Untuk tipe data primitif, beberapa jenisnya antara lain ada bilangan bulat, yaitu byte, short, integer, dan long. Kemudian pecahan ada float dan double. Kemudian karakter ada char, ini juga bisa digunakan untuk memberi nilai bilangan bulat. Kemudian ada logika, yaitu tipe data boolean. Berikut ini jangkauan pada masing-masing tipe data. Tipe data byte dengan ukuran dalam memori 8 bit, jangkauannya min 128 sampai dengan 127. Kemudian tipe data short ada 16 bit dalam memori dengan jangkauan yang sudah tertera. Kemudian ada integer dan juga ada long. Kemudian untuk bilangan pecahan ada float dan double. Masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari kode program yang akan kita buat. Kemudian ada char. Ini merupakan untuk memberi nilai karakter, namun bisa juga digunakan untuk memberi nilai berupa angka. Dan juga bilangan heksadesimal. Selanjutnya untuk tipe data boolean, ini merupakan pemberian nilai untuk logika, yaitu true atau false. Nah, selanjutnya kita akan membuat project baru. Di sini saya menggunakan NetBeans versi 11. Langkah pertama, kita memilih menu file, kemudian new project. Selanjutnya kita memilih Java with N, kemudian memilih Java application, kemudian kita pilih next. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa menuliskan nama project di project name ini. Kemudian kita bisa memilih di lokasi mana kita akan menyimpan project tersebut. Jika selesai, kita bisa memilih finish. Nah, ini tampilan project baru yang telah kita buat. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat kelas baru yang merupakan area kerja baru untuk kita bisa menuliskan kode-kode program. Caranya yaitu pada project yang sudah kita buat tadi, kita pilih source paket, kemudian pilih paketnya, kemudian klik kanan, pilih new Java class. Selanjutnya akan tampil dialog box seperti ini. Kita bisa memberi nama kelas pada kolom class name. Kemudian kita pilih finish. Nah, ini tampilan area kerja untuk kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, misalkan kita membuat program sederhana untuk menampilkan teks. Di sini saya contohkan seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan public static void main string, kemudian di dalamnya ada kode untuk mencetak teks. Seperti ini. Nah, jika telah selesai, kita bisa mengeksekusi dengan memilih menu run. Pada menu run ada compile file dan juga run file.
Nah, kita bisa memilih compile file terlebih dahulu, baru run file. Namun jika compile file ini sudah nonaktif, ya kita bisa langsung memilih run file. Dari kode sederhana tadi, outputnya seperti ini. Ini ilustrasi yang sudah saya buat berdasarkan kode sederhana yang sebelumnya saya tunjukkan. Oke, untuk contoh selanjutnya, di sini ada kode program sederhana yang terdiri dari variabel dan juga tipe data. Ada tipe data integer dan juga string. Integer ini memiliki variabel hasil dengan nilai awal 0. Kemudian tipe data string memiliki dua nama variabel, masing-masing memiliki nilai. Kemudian untuk mencetaknya, di sini saya menggunakan kode system out println. Kemudian untuk mencetak nilai hasil tadi dari variabel hasil, kita bisa menggunakan tanda plus. Jadi plus ini untuk memanggil variabel. Nah, dari kode program ini sudah bisa diperkirakan ya kira-kira outputnya seperti apa. Ini dia outputnya. Ya, jadi sesuai dengan nilai awal yang sudah kita tentukan. Iya, untuk string penulisannya harus diapit tanda petik. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk memahami studi kasus sederhana. Kita simak ya. Itu tentang Tino. Tino adalah seorang mahasiswa yang berasal dari kota Kediri. Dia mengambil program studi teknik informatika dan gemar mengikuti kegiatan traveling. Tino lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 2000 dan merupakan putra kedua dari 3 bersaudara. Nah, dari cerita ini kita bisa menganalisa dan mencoba memahami kira-kira variabelnya apa saja, ya tipe datanya apa, untuk bisa membuat kode program yang menampilkan informasi tentang Tino. Ada berapa ya jumlah variabelnya? Kemudian tipe datanya apa saja yang sesuai untuk variabel tersebut? Nah, teman-teman semua bisa menuliskan di kolom komentar. Ya, kira-kira ada variabelnya ada berapa, tipe datanya apa saja. Oke, untuk kasus berikutnya, kalian bisa membuat program tentang biodata kalian menggunakan Java Programming. Jadi disesuaikan tipe data, variabel, dan juga nilai nanti yang akan ditampilkan. Oke, selamat belajar dan terus semangat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.